Wah, Ya, Shalom. halo. Halo. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi Abuna, Abuni, Bapak Ibu Selamat sekalian, pagi, Bapak Ibu Abuna. semua. Untuk teman-teman Selamat pagi, semua. Abuna ya. Selamat pagi, Abuni semua. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan Abuna, kalau misalnya kadang-kadang maklum saya sudah lanjut usia, kalau pas di tengah-tengah tiba-tiba saya mengantuk bagaimana? Nggak apa-apa, matikan kamera, lalu kemudian cuci muka, lalu kemudian sudah segar buka lagi kamera, ya, supaya kita sama-sama saling menjaga, saudara. Lagi pula lansia itu sebenarnya bukan lanjut usia, tetapi plannya Tuhan berlanjut sampai usia yang Tuhan tentukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi lansia bukan berarti akhir dari segalanya. Kalau di mata Abuna tidak ada lansia di BW ini. Semuanya adalah generasi-generasi pendobrak, ya. Karena Tuhan itu pakai Abraham, Sarah, Musa itu di usia-usia lanjut semua. Ya, hanya seberapa gelintir yang dipakai di usia muda. Jadi jangan salah, saudara. Dan memang tugas sebagai orang tua hari ini besar, ya Bapak Ibu. Tantangannya sungguh berat, tetapi saya percaya bersama dengan pertolongan, kuasa dan kekuatan daripada Roh Kudus, maka kita akan selalu dikuatkan dan diteguhkan dan dihiburkan, sehingga setiap hal dapat kita tuntaskan bersama penyertaan Tuhan. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin sambil katakan jangan amin, jangan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa sama-sama. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah yang hidup, Engkau sanggup memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Di dalam Engkaulah ya Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang penuh dengan semangat dan tulus, juga sukacita bagi Allah kita yang heran dan luar biasa. Dan mari sama-sama kita memuji Dia. Dia layak ditinggikan dan Dia layak disembah, dimuliakan lewat pujian yang kita kumandangkan di tempat kita masing-masing. Dan inilah pujian akan kita naik, saudara, dalam kesepakatan hati kita di waktu kita yang sama, walaupun tempat berbeda, tetapi kuasa dan hadiratnya tetap ada. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu ada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah ada mulia dan berkuasa. Ku hormat akan Engkau, ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama bagi yang kagum dan hormat akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Engkau. Haleluya, katakan haleluya 3 kali tempat saudara. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan ya saudaraku ya. Ya, di tengah-tengah pujian tadi ada gangguan-gangguan teknis ya, berbat, tapi nggak masalah. Yang penting kuasa Tuhan nggak pernah berbat atas kita. Amin. Kuasa Tuhan selalu lancar seperti jalan tol, saudara ya. Yang hebatnya tidak perlu bayar, Bapak Ibu ya. Melewati gardu demi gardu, Tuhan justru memberkati kita, bukan kita yang harus membayar, karena sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Yang mengerti dan sepakat boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita langsung jelang kita sambut firman Tuhan. Dan kali ini kita sudah masuk di ayat pasal yang baru, di 2 Tawarikh pasal 31, saudaraku ya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, seperti yang Abuna sampaikan bahwa bagi Abuna tidak ada lansia ataupun non lansia di sini ya. Di mata Tuhan di BW semuanya sama. Oke. Yang ada cuma generasi satu dalam Kristus. Kita generasi penyembah-penyembah Allah yang dipersiapkan dan dirindukan oleh Bapa, menyembah dengan benar di zaman akhir ini ya. Dan pertemuan BW ini tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga merenungkan untuk dipraktekkan dan dilakukan. Nah, ada benar percaya bahwa setiap pergumulan dan ujian adalah cara Tuhan untuk menguji. Setiap platform yang Tuhan sediakan itu pun juga adalah area, dimensi di mana kita boleh mempraktekkan apa yang menjadi landasan dan juga panduan hidup kita. Mari saudaraku, kalau saya bilang saudara berlaku bagi semua, karena bagi saya Bapak, Ibu dan anak-anak tidak peduli usianya berapa adalah satu saudara dalam Kristus. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, 2 Tawarikh pasal 31. Oke. Ayat yang dari ayat yang ini ada berapa ayat? Oh, lumayan ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sukanya yang panjang-panjang ya. Ayat 1 sampai 21. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau Abuna hanya baca ayat 1 saja. Kalau Anda mau baca ayat 21 nanti setelah BW. Oke.
2 Tawari pasal 31. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa kajian teks asli dari bahasa Ibrani tentunya sebagai acuan kita untuk belajar hari ini. Yang pertama adalah syafru, katakan syafru. Apa itu syafru? Syafru itu tertulis di ayat yang pertama tadi, di kalimat kedua dan kalimat ketiga, meremukan, menghancurkan. Apa ini? Inilah sebuah tindakan radikal ya. Jadi tidak selamanya frase radikal sesuatu yang buruk dan negatif, saudaraku. Ternyata frase radikal dibutuhkan untuk kita orang beriman dan orang percaya. Safru harus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya ini harus segera diputuskan, tidak bisa diabaikan ya. Selain safru ada juga hesiru. Katakan hesiru. Apa itu hesiru? Hesiru adalah menyingkirkan atau menghapuskan. Jadi sudah dihancurkan, sudah diremukan, lalu disingkirkan dan dihapus. Dihapus ini memiliki sebuah tendensi sampai tidak ada bekasnya. Artinya penghapusan total. Tidak ada ruang, tidak ada celah, tidak ada bekas, tidak ada bayangannya. Ya saudara, kalau kita punya whiteboard lalu kita hapus, itu kalau perlu sampai dikembalikan ke aslinya, nggak ada tuh bekas coretan gitu ya. Nah saudaraku yang terkasih, artinya apa? Artinya dalam suatu tindakan ketika kita sudah secara radikal memutuskan akan bertindak apa, itu benar-benar total 100% tanpa kompromi. Nggak ada ruang untuk kompromi, nggak ada ruang untuk dialog, nggak ada ruang untuk tawar-menawar. Nah selain dari safru dan juga hesiru tadi, ada juga satu frase lagi sebagai kata kunci kita hari ini, yaitu ad lehaleh. Katakan ad lehaleh. Apa ini? Wah ini adalah fase berikutnya saudara. Sampai habis, sampai tuntas, sampai musnah. Jadi kalau kita gabungkan saudara, ketika kita mengambil sebuah keputusan dan tindakan, itu adalah sesuatu yang pasti 100% yakin. Kalau ada salah satu iklan mengatakan yakin gitu ya, yakin, meremukan, menghancurkan, tidak ada ruang kompromi, tidak ada ruang dialog. Intinya adalah ini suara keputusan absolut. Menyingkirkan dan juga menghapus total sampai habis, sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas, berarti tidak ada perintil-perintil yang kecil-kecil. Nah kalau makna teologisnya sebenarnya adalah kita yang sudah dipulihkan oleh anugerah Allah, yang inkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus, berkorban di kayu salib. Lalu bagaimana kita mengekspresikan hasil dari pemutusan dari dosa, hasil dari penebusan karya Kristus di kayu salib? Tentu saja secara radikal dipotong dan dihapus lalu disingkirkan. Ya, nggak bisa setengah-setengah kompromi. Oh nanti dulu deh, ini nanti, ini segini dulu, nggak bisa. Ya dosa, berhala, kompromi semua itu nggak ada. Ya harus benar-benar tidak ada lagi. Karena apa saudara? Mungkin untuk beberapa orang berkata begini, dari kemarin kenapa sih kok yang dibahas mengenai penyucian, lalu pengudusan, penyatuan hati, perayaan, berkenan dan lain sebagainya. Karena memang itu yang harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau di Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 28 ya, terlalu panjang karena ada 2 perikop, tapi secara ringkas saya simpulkan bahwa Rasul Paulus mengatakan begini. Ada Taurat, ada Kristus. Untuk mempermudah metafora ini bagaimana caranya? Karena Taurat diketahui oleh secara umum hanya 10 perintah Allah. Enggak, Taurat itu isinya 613 aturan. Kayaknya Abuna sudah sampaikan. Bahkan local guide kita di Tanah Suci juga pernah mengajar ya, Syadi, bahwa ada 613 aturan
yang 200 sekian itu di dalam di tembok ratapan, 200 sekian di Yerusalem, satunya lagi di luar Yerusalem. Dan 10 perintah Allah adalah salah satu unsur. Tetapi kalau kita bicara Taurat, itu kita bicara mengenai tata aturan nilai sosial, tata aturan politik, dan lain sebagainya. Apakah ini semua bisa membawa manusia kepada keselamatan? Tentu tidak. Karena Paulus berkata, hanya iman di dalam Kristus dan Injil Kristuslah yang membawa manusia masuk ke dalam anugerah keselamatan. Karena hanya Allah yang menyelamatkan manusia, maka manusia diselamatkan. Tidak ada seorang pun usaha manusia, sebaik apapun, seteratur apapun, mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu nggak ada sama sekali. Jadi saudara, kalau kita dulu punya gaya hidup dalam dosa, kan pertanyaannya sekarang kenapa kok gaya hidup dalam kebenaran susah? Makanya setiap kali firman Tuhan dinyatakan pasti tidak akan jauh dari yang namanya kekudusan, perkenanan Tuhan, mana yang berkenan, mana yang tidak. Karena apa saudaraku? Karena sudah terlalu lama kita hidup dalam kompromi. Nah, untuk keluarga harus jadi tempat pertama di mana berhala-berhala rohani itu harus dihancurkan. Keluarga harus menjadi tempat pertama di mana berhala-berhala materi itu harus dihancurkan. Berhala-berhala gengsi, berhala-berhala kemalasan, dan tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau memang masih ada di dalam rumahmu, jauh lebih baik dihancurkan dan disingkirkan. Oh, tapi Abuna, kan sayang kalau misalnya, ini pertanyaan yang pernah muncul, kan sayang kalau misalnya yang dulu saya pernah menyembah berhala lah, saya pernah beli ini itu dan lain sebagainya, masa harus dihancurkan, kan itu mahal. Sekarang kalau ditanya dibalikin lagi, oke, mahal, lebih mahal mana darah Kristus yang menyelamatkan hidupmu dan menganugerahkan keselamatan dibanding dengan uang yang kau keluarkan untuk membeli barang-barang yang bentuknya konotasinya negatif, lalu mengandung unsur-unsur spirit di luar dari kebenaran firman Tuhan. Karena dalam perjanjian lama berhala itu disebut sikhuts. Sikhuts itu artinya kekejian yang menjijikkan bagi Allah. Anda bisa bayangkan sesuatu yang jijik nggak disingkirkan, nggak dihapus, nggak dibersihkan. Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa yang betah? Ibaratnya begitu. Jijik gimana sih? Jijik banget gitu loh. Sama seperti kita lihat perbuatan yang keji. Ya ampun, amit-amit. Udah ada penolakan ya. Jadi kalau kita menyimpan sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, nggak salah kalau Allah seperti menolak doa-doa kita. Karena apa? Masih ada kejijikan di rumahmu kok. Kira-kira demikian. Oh, itu kan perjanjian lama, Abuna. Makanya di tempat saya sekarang itu nggak pernah lagi dibahas mengenai perjanjian lama. Yang ada perjanjian baru. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, nggak akan ada perjanjian baru kalau nggak ada perjanjian lama. Tanpa diberitahukan dan dibuat proses air bah, lalu kemudian keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, lalu Paskah dari hukum Musa. Bagaimana Allah bisa menjelaskan konsep dan blueprintnya Allah mengenai rencana Allah menyelamatkan manusia? Tanda-tanda ajaib itu aja tidak membuat kita kagum kok. Jadi hati-hati dengan pelayanan atau komunitas yang hanya mengedepankan kita sekarang udah masuk perjanjian baru, perjanjian lama udah nggak berlaku. Saya tidak mau menghakimi orang ya. Tetapi kalau kita mau dekat sama Tuhan, cuma maunya kita sendiri supaya kita ini punya pengikut banyak. Karena kita tahu kemauan manusia itu pengennya dibuat gampang, dibuat enak, dibuat rame, dibuat nyaman. Berarti justru disitulah Anda harus berhati-hati. Karena salib itu tidak nyaman, saudara. Yesus mati itu dalam keadaan tidak nyaman. Jadi jangan pernah
apalagi anak cucu kita memilih tempat ibadah, lalu mereka berseloroh. Habis di gereja papa nggak nyaman, kalau di sono aku nyaman. Lebih baik ajak ngobrol sama Abuna atau cari pendeta yang bisa memberikan pengajaran yang kontekstual tapi aplikatif. Siapa bilang perjanjian lama tidak aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mau jujur, jangan-jangan masih ada berhala-berhala di rumah-rumah kita. Apa itu berhala? Mungkin patung-patung kita beli pada saat kita tamasya atau lain sebagainya. Lalu dari mana saya tahu apakah ini layak dihancurkan atau tidak? Sekarang kita lihat aja. Kalau menurut saudara, lambangnya itu adalah lambang kejijikan, lah Anda aja melihat itu sebuah kejijikan, masa engkau tidak singkirkan di rumah? Kita aja manusia melihat ini sebuah kejijikan, masa kita tidak hancurkan? Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, berhala itu mengandung kuasa penyesatan. Semakin engkau menyimpan berhala itu di rumah, maka jangan heran kalau masih ada penyesatan-penyesatan atau kesesatan-kesesatan yang terjadi. Mazmur 115 ayat 4-8 menjelaskan bahwa berhala punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi sama seperti orang yang membuatnya itu. Sama seperti orang yang membuatnya itu. Nah, sekarang kita bayangkan, berhala modern kita hari-hari ini adalah seorang yang mampu menciptakan sebuah sistem. Lalu sistem ini adalah representasi dari apa yang dia buat, bukan representasi Allah. Kenapa? Karena dia berani mengklaim bahwa kalau kita mau belajar, itu cukup perjanjian baru. Karena perjanjian lama sudah tidak relevan dengan kehidupan manusia. Berarti dia sedang menciptakan sebuah sistem berhala modern yang diletakkan di elemen kerohanian. Dengan selubung persekutuan doakah, komunitas doakah, ataupun gereja. Makanya supaya setiap orang itu dibuat langsung terima, dicekokinlah semua yang bersifat materi. Dicekokinlah kemudahan demi kemudahan. Sekali lagi, salib Kristus itu bukan hal yang nyaman. Jadi jangan pernah sekali-kali kita ke gereja karena kita merasa nyaman. Karena begitu engkau masuk gereja yang engkau berseloroh, ih nyaman ya gereja ini, enak ya. Berarti engkau harus mulai introspeksi diri. Karena salib itu tidak nyaman, saudara. Penyembahan itu membutuhkan sebuah konsep usaha dari dalam diri kita, bukan ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan dari sekumpulan orang yang didanai dan dimodalkan dengan alat musik keren dan juga orang-orang yang hebat dengan latar belakang finansial yang mumpuni supaya orang nyaman. Apalagi berani ngeklaim kita sedang menciptakan suasana surga di tempat ini. Sebenarnya itu patut dipertanyakan. Hanya segitukah suasana kerajaan sorga sehingga bisa mengklaim bahwa apa yang kami buat adalah untuk menciptakan kerajaan sorga hadir di tempat ini? Saya sangat percaya kerajaan sorga itu jauh melebihi kemampuan manusia yang membuatnya di dunia ini. Dengan alat musik, dengan pemain, dengan hal apapun yang kira-kira spektakuler. Saya mau katakan, kerajaan sorga jangan kita batasi. Itu lebih dari itu. Dan di sorga itu Bapak Ibu, adalah orang-orang yang memang terbiasa untuk menghadap tata kasih karunia Tuhan. Bukan terbiasa nyaman dengan tempat. Bukan terbiasa nyaman dengan komunitas orang-orang di sekitarnya. Bukan terbiasa nyaman dengan kemudahan. Makanya orang tua harus menuntun, menyingkirkan kenyamanan-kenyamanan tontonan. Kenyamanan kebiasaan. Aduh, nggak biasa bangun pagi, terus latih bangun pagi. Karena tidak bisa bangun pagi dan tidak biasa bangun pagi, tidak bisa baca Alkitab, tidak biasa baca Alkitab. Itulah berhala-berhala hari-hari ini yang menjadi berhala-berhala modern. Kenapa? Begitu tidak membaca Alkitab,
selalu terbiasa tidak membaca Alkitab, lalu kita mengatakan, udahlah nggak apa-apa, emang orangnya begitu sih susah. Berarti kita sedang setuju dengan gaya hidup yang menjauhkan anak kita dari Tuhan. Rumah Kristen harus menjadi mesbah Tuhan, bukan mesbah dunia. Keluarga Kristen, rumah di keluarga Kristen harus menjadi gereja kecilnya Tuhan, di mana orang tua, anak saling mendoakan. Karena sekarang ini banyak rumah itu jadi warnet. Anak-anak gak pernah keluar rumah tapi mainnya game terus di rumah. Jadi kalau kita baca tadi, Yehuda dan orang Manasye Efraim, tidak satu pun tiang berhala berdiri. Berarti saudara, kita ini keluarga gak boleh memberi ruang bagi dosa yang tersembunyi. Kalau kita gak mau generasi kita hancur di kemudian hari. Memang apa yang disampaikan mungkin tidak populer hari-hari ini. Emang harus bangun subuh ngikutin si Abuna Otniel? Kalau saya bilang memang harus. Bahkan malam pun Anda harus berdoa. Semuanya ada kok di Alkitab. Kalau tertulis doa pada pagi hari, doa malam hari, berarti kita itu wajib doa di pagi hari dan wajib doa di malam hari. Makanya anak-anak muda ini yang diperlukan, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak cucu, saatnya sekarang untuk apa? Genjot mereka. Gak mau bangun Abuna, bangunin aja terus. Ya gak perlu dimarah-marahin, tapi bangun aja terus. Karena apa? Mereka harus radikal dalam iman. Saya bukan mengajak untuk radikal dalam konteks negatif. Tapi keimanan Kristen memang harus radikal hari-hari ini. Berani berkata tidak jikalau itu berlawanan dengan konsep salib Kristus. Oh iya, karena Yesus Kristus sendiri berkata kok, ikutlah aku, pikul salib, sangkal diri. Berarti apa? Semua rasa yang logis secara badani kita ini, itu yang di-challenge sama Tuhan Yesus. Kamu merasa nyaman? Nah, kamu mau tahu enggak? Mengikut jalanku, kamu harus pikul salib. Dan sangkal semua yang kamu rindukan dari badan kamu untuk nyaman. Memang seperti itu saudara. Makanya anak muda harus belajar berkata, aku milik Kristus bukan milik dunia. Nah, belajar dari mana itu caranya? Belajar dari pengajaran gereja lokal. Oh, aku milik Kristus. Oh, Kristus bisa di mana saja. Iya, tapi pengajarannya sama enggak? Karena hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak bermunculan oknum-oknum hamba Tuhan juga yang secara agresif itu caplok jemaat sama caplok pengerja. Saya berani mengatakan begini karena ini sebuah kebenaran dan fakta. Saya tidak menghakimi, tapi saya menyampaikan fakta. Jangan heran. Kalau saya sama Abu nih, saya cuma berdoa. Siapapun yang datang ke OIC itu adalah milik Kristus. Dan itu cara Tuhan untuk datang di OIC dan bertumbuh. Tapi bukan berarti saya menggunakan media ini untuk mengajak saudara ngasih kartu anggota gereja lalu kemudian ayo ikut di OIC. Kan gak pernah. Tapi kalau kami mengundang Bapak Ibu perayaan Natal, kenapa? Karena kami pengen kita rame. Karena BW ini bagian dari rencana Tuhan ketika kami bangun gereja OIC. Tapi tidak ada satu tendensi pun untuk mempengaruhi saudara masuk ke gereja kami. Karena kami percaya kalau Bapak Ibu melangkah ke gereja kami itu semua kegerakan Roh Kudus. Makanya pengajaran di BW sama di OIC tidak saya bedakan, sama semuanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus juga mendidik anak-anak kita. Karena saya melihat gara-gara oknum-oknum ini, hamba-hamba Tuhan ini, gereja-gereja ini, mereka memecah belah persatuan di keluarga. Anda bisa bayangkan? Sampai anaknya bisa mengatakan dan mengancam orang tuanya, kalau memang papa mama nggak mau ikut aku ke gereja yang satu ini, ya udah kita gereja sendiri-sendiri aja. Anda bisa bayangkan? Bagaimana left ehad boleh terjadi? Apa itu left ehad? Jangan-jangan, ya, saya tidak mungkin saja
mereka tidak mengkaji dengan benar. Kenapa? Karena mereka tidak mengkaji dari perjanjian lama. Mereka cuma berpangku tangan dengan jadikan semua bangsa sebagai muridku. Betul. Tapi bukan dari gereja satu dicaplok ke gereja yang lain, dicaplok ke gerejamu. Kira-kira demikian. Makanya saudara, baik di keluarga, baik di marketplace, dimanapun, orang tua itu harus jadi penyambung firman Tuhan ke anak-anak. Kalau memang mau, ayo. Tapi kita lihat dulu bagaimana. Anda sebagai orang tua punya kapasitas untuk mengatakan tidak. Dunia ini sekarang sedang menghancurkan relasi orang tua dan anak. Dengan menganjurkan orang tua jangan terlalu keras sama anak. Lalu anak punya kebebasan, punya hak asasi. Anda mau tahu? Kendaraan itulah yang dipakai untuk menghancurkan relasi orang tua dan anak. Memisahkan tubuh Kristus yang harusnya menjadi satu. Berkat Allah yang harusnya 100% itu terbagi secara parsial. Hari-hari ini kita butuh integritas, menyingkirkan segala bentuk kompromi. Kalau untuk hal seperti ini, saya terus terang, saya ngomong sama anak-anak saya. Apapun yang ditawarkan oleh orang-orang atau teman-teman yang seandainya ada begini-begini, ini nggak kompromi. Karena apa saudara? Nggak fair. Apalagi kalau misalnya sekarang-sekarang ini ya Bapak Ibu, sudah banyak juga oknum-oknum hamba Tuhan dan gereja yang mengklaim begini, oh udah pernah dibaptis, oh itu mah nggak sah, dibaptis di tempat saya itu baru sah. Dari mana ceritanya? Dasar Alkitabnya nggak ada, dasar teologisnya nggak ada. Jadi jangan jadikan orang gereja juga berhala. Ini juga kesalahan orang-orang. Profil seorang hamba Tuhan tuh jadi berhala banget. Wah kalau bukan dari dia, saya nggak percaya. Mereka lupa bahwa setiap orang bisa dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Tahu dari mana Abuna? Kalau nggak mungkin Yudas yang berkhianat saja diberi kesempatan untuk menuliskan pengajaran di dalam perjanjian baru. Artinya Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi Bapak Ibu, ini saatnya saudara dan saya untuk berani mengatakan tidak jikalau memang sudah konteksnya adalah tendensinya ini menghancurkan. Dan ini membuat kamu dan papa jadi jauh ini. Ini nggak benar nak. Jangan sampai kehidupan kita yang kita bangun, kita yang mendidik anak-anak itu dari kecil, itu diintervensi oleh orang-orang di luar dari kehidupan kita loh Bapak Ibu. Karena hari-hari ini banyak orang-orang dikuasai berhala uang dan berhala apa? Kepuasan. Banyak orang berpikir hari-hari ini dengan bangun gereja besar puas, perusahaan besar puas. Lalu kemudian ini besar puas. Mereka lupa bahwa kepuasan itu adalah milik Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mau berdoa ya Tuhan. Secara khusus sama berdoa. Untuk setiap orang tua, beri mereka otoritas-Mu. Anugerahkan kapasitas kerajaan surga. Beri setiap anak-anak dan cucu mereka, generasi-generasi keluarga mereka, roh pertobatan dan roh kemurnian hati. Buka kesadaran nurani mereka kembali. Siapa selama ini di balik mereka yang selalu mendoakan, selalu mensupport, membimbing mereka, mengajarkan mereka. Supaya anak-anak muda kami tidak mudah terpengaruh dengan rasa kenyamanan. Karena salib-Mu itu bukan simbol kenyamanan. Salib-Mu adalah simbol pengorbanan. Salib-Mu adalah simbol perjuangan. Salib-Mu adalah simbol integritas. Salib-Mu itu adalah simbol kekudusan. Salib-Mu itu adalah simbol kemurnian. Bukan simbol pesta pora. Dan hamba berdoa, baik keluarga, anak-anak muda, marketplace dan pelayanan, kami diberikan keberanian. Kalau memang ada
masih ada berhala kemalasan, masih ada berhala keterikatan dengan game, masih ada berhala nafsu duniawi, masih ada berhala mencari kepuasan diri, mencari penerimaan dari orang-orang lain. Kami mau putuskan, kami harus hapus itu, kami harus hancurkan itu. Namun kami sendiri tidak mampu, kami butuh keterlibatan kuasa-Mu. Kami rindu pemulihan sejati terjadi ada di keluarga kami, ada di ibadah kami. Hamba berdoa supaya anak muda yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah anak muda yang radikal dalam kesetiaan dan kekudusan. Mereka setia dalam gereja lokal, mereka setia dalam pengajaran gembala lokalnya. Mereka setia, bahkan mereka berani untuk menyampaikan kebenaran jikalau ternyata di sekeliling mereka sebenarnya bukan sebuah kebenaran. Mereka berani untuk menolak kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia dengan membuat konsep kekristenan, tetapi syarat dengan nilai duniawi. Biarlah anak-anak muda memiliki cinta dan kerinduan untuk menjadi generasi yang dapat diandalkan untuk kemajuan setiap gereja lokal. Gereja rumah Tuhan bukanlah bisnis MLM. Gereja rumah Tuhan harus terdiri dari keluarga yang menghancurkan berhala, anak muda yang radikal dalam kekudusan, para pengerja-pengerja marketplace yang punya integritas, dan pelayan Tuhan yang murni. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, hamba perkatakan, Engkau memberi kuasa kepada kami untuk menghancurkan itu semua. Kami juga berdoa untuk Bu Acen saat ini yang masih sakit. Kami percaya dengan kuasa bilur darah Kristus, kuasa salib-Mu akan Engkau nyatakan. Dan biarlah kabar kebenaran ini boleh membawa sebuah perubahan dan keputusan yang radikal. Supaya tidak ada sakit penyakit dampak dari hal-hal yang sifatnya masih mengandung keberhalaan di rumahnya. Ataupun juga di dalam kehidupannya. Karena Bu Acen cinta dengan Engkau. Engkau sudah pernah membuktikan Engkau hadir ketika ia meminta tanda kesembuhan dan Engkau menyembuhkan sakitnya. Engkau pun sanggup, masih bisa untuk menyembuhkannya. Dan bagi semuanya yang hari ini akan bekerja, Kak Alden yang akan presentasi, anak putri kami Talia yang harus menghadapi sebuah situasi menunggu berita daripada keputusan-Mu, biarlah perkenan Tuhan terjadi. Dan lindungi anak-anak cucu kami, keluarga kami. Termasuk sama dengan lindungilah bangsa kami dari malapetaka. Lindungilah kota kami dari kehancuran. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah memberikan kami pengajaran. Biarlah pagi hari ini kami memulai dengan kekuatan dan kuasa daripada-Mu. Kekuatan dalam kekudusan, radikal dalam kesetiaan, jujur dan bersih murni dalam motivasi mengikut Kristus, bukan mencari kenyamanan semata. Dan terima kasih supaya kami benar-benar hanya melayani kemuliaan-Mu, bukan melayani kemuliaan manusia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya dan siap menerima berkat. Ketika Engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika Engkau membuka tangan, Engkau menerima berkat damai sejahtera dan cinta kasih Allah. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi-Mu damai sejahtera. Biarlah kebenaran firman Allah tetap ditegakkan. Karena keutuhan firman Allah tidak dibedakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin saudara. Kalau kita sepakat dengan ini, Tuhan berjanji pemulihan sejati ada pada kita saudaraku. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kasih salam buat semuanya. Tuhan memberkati Bu Acen juga Kak Alvira di Purwokerto. Dan juga Pak Juri dan Bu Vivi, Marta, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan semua yang hadir, Alden dan juga Talia, Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut satu persatu. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan sama-sama kita pekik semboyan kita apa saudara? Jangan kasih kendor.
Makasih Abuna Abuni. Sama-sama. Makasih ya Bunda Buni. Makasih Yang Abuna. berkati. Sampai Semua. jumpa. Abuna. Shalom. Berkati kita. Mary. Makasih ya Bunda. Sama-sama, Bu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.